petunjuk bagi kita. Maka kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak mengerti Al-Quran, kita tidak pernah memahami Al-Quran, maka kita tidak tahu arah kemana kita akan melangkah. Dan Allah masih sayang sama kita, kita diberikan taufik, diberikan bimbingan, tidak sekedar petunjuk, tidak sekedar arah kita mau kemana, tapi kita dituntun, ditunjukkan. Tidak perlu mereka-reka untuk menjalankan agama ini, karena sudah ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan semua yang Allah telah berikan itu tidak menjadikan kita bersyukur kepada Allah, maka tidak ada kata yang lebih tepat kecuali inna adabi lasyadid. Sesungguhnya murka Allah, azab Allah itu sangatlah pedih. Maka marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa kita tujukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masih berada di awal tahun. Idealnya acara ini kita rencanakan di akhir tahun, sekaligus sebagai muhasabah kepada diri kita, kepada kehidupan kita. Karena ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, kita banyak melihat perusahaan-perusahaan besar yang eksis, yang semakin maju, selalu di akhir tahun itu melakukan evaluasi diri tentang capaian-capaian yang telah diperoleh dan apa yang belum diperoleh. Kemudian menentukan target-target tahun yang akan datang. Perusahaan besar bisa melihat kekurangan-kekurangannya dan melakukan strategi-strategi yang dilakukan untuk tahun yang akan datang. Kalau perusahaan besar saja, kalau organisasi saja sudah melakukan evaluasi, melakukan raker, maka apakah diri kita pribadi ini sudah melakukan muhasabah atas hidupnya kita di dunia ini? Jangan-jangan kita tidak pernah menghiraukan akan kehidupan kita di tahun yang akan datang. Kenapa demikian? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang kesenangan sesaat saja. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan kehidupan akhirat itu kampung yang abadi, yang kekal. Maka kalau kita perhatikan ayat ini, tentu kita tidak boleh terlena dalam hidup di dunia ini. Permainan, kesenangan
yang sesaat, seperti yang kita lakukan saat ini. Kemarin seharian kita bersenang-senang, itu berarti kita melakukan kesenangan yang sesaat. Tidak dilarang kita melakukan kesenangan-kesenangan dalam dunia ini, tapi tidak boleh terlena. Sering saya sampaikan pada anak-anak kita, perhatikan seorang penyelam yang mengabadikan pesona alam di dasar laut. Seorang penyelam yang memiliki tugas mengabadikan pesona alam di bawah laut itu, dia sering terlena. Masuk ke dalam air, melihat ikan, melihat ubur-ubur, melihat kuda laut, melihat terumbu karang, masuk ke gua-gua. Di dasar laut ternyata tidak kalah indahnya dengan yang ada di permukaan bumi. Tidak kalah dengan langit, tidak kalah dengan gunung-gunung, udara, dan lain sebagainya. Sehingga sampai pada waktu yang telah ditentukan oksigennya habis. Ketika oksigennya habis, dia tidak bisa kembali pulang. Dia tidak bisa kembali ke permukaan air laut. Sebelum dia sampai ke permukaan air laut, dia sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak bisa bernapas dan menghirup air di dasar laut. Kehidupan kita juga demikian. Kehidupan kita jangan sampai terlena. Senang jalan-jalan naik motor, senang ote-ote sepeda motor, senang main ini, senang main itu, lupa terhadap kehidupan yang sesungguhnya di kampung akhirat kita. Maka kita harus memiliki cukup bekal untuk kembali kepada kampung akhirat kita. Kalau kita tidak cukup bekal, maka kita tidak berani kembali ke kampung akhirat kita. Cirinya apa? Seandainya nanti jam 7 itu kita tahu bahwa diri kita itu akan meninggalkan dunia ini, mati, maka ada dua perilaku yang berbeda. Orang yang sudah cukup bekal, dia akan tersenyum melihat, mempersiapkan diri menyongsong kematiannya. Tapi kalau tidak cukup bekal, maka dia akan gelisah, dia akan takut, dia akan grogi menyambut kematiannya. Kemarin Ustadz Jazir, seorang marbot dari Jogokaryan, sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia minta detik-detik kematiannya itu diabadikan. Dia tetap memanfaatkan waktu demi waktu untuk menginspirasi, untuk memberikan pencerahan, untuk dakwah, untuk membangkitkan semangat para pejuang-pejuang Islam. Apa itu? Dia katakan, di saat selang oksigen sudah masuk, di saat kata-katanya sudah terbata-bata, terputus-putus, dia menyampaikan bahwa kematian itu jangan ditakuti. Kematian itu adalah sesuatu yang indah. Saya memang ingin memperlihatkan, mari kita menyambut kematian itu dengan yang tidak menakutkan. Dan itu hanya bisa dilakukan
kalau kita memiliki cukup bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti kita ketika nyawa sudah berada di tenggorokan kita seperti orang yang disinyalir oleh Allah. Kita menyampaikan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kita menyampaikan, ya Rabb, tangguhkan ya Rabb, tangguhkan. Saya akan beramal, saya akan patuh, saya akan nurut, saya akan beramal soleh, dan saksikan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tapi itu sudah terlambat, itu tidak berguna. Kita ingin keluarga besar kita ketika menyambut kematiannya, kita sambut dengan tersenyum, kita sambut dengan gembira, seperti ketika kita pulang ke tempat kita dengan membawa oleh-oleh untuk keluarga kita, untuk tetangga kita. Kalau kita melakukan bepergian dan kita cukup bekal, maka kembali kepada tempat tinggal kita, kita akan kembali dengan tersenyum. Tapi kalau kita tidak cukup bekal, kita akan kembali dengan gelisah. Seperti gelisahnya dua orang yang memiliki kisah berbeda. Satu orang anak yang baru lulus kuliah kerja di luar negeri, satunya juga sama kerja di luar negeri, tapi pulangnya kembali ke tanah air, satunya dengan tersenyum, satunya dengan kegelisahan. Kenapa? Ketika dia mendapatkan gaji, yang satunya dihabiskan di tempat kerjanya di luar negeri, yang satunya dikirim kembali kepada keluarganya di dalam negeri. Dan ketika kembali pulang, yang mengirim gajinya ke dalam negeri ke orang tuanya, dia pulang dengan tersenyum. Yang menghabiskan untuk foya-foya, untuk kehidupan, kesenangan di tempat kerjanya di luar negeri, dia tidak bisa kembali pulang ketika kontrak kerjanya sudah habis. Ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang harus kita lakukan untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita? Agama kita menyerukan ayat yang sering dibaca oleh orang-orang Muhammadiyah, oleh kader-kader Muhammadiyah, bahkan yang sekolah di Muhammadiyah pasti hafal. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kita yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita tidak perlu takut tidak mendapatkan pekerjaan yang memiliki gaji besar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pengumuman, iklan, memberikan kabar, memberikan lowongan pekerjaan, bahwa ada pekerjaan yang ketika kita lakukan, kita dijamin Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Apakah itu?
menyampaikan yang baik, mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah pekerjaan yang mulia, dan itu tidak harus dilakukan oleh seorang ustadz, oleh seorang ulama, kiai, habaib, tapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi pekerjaan yang bisa kita lakukan, baik kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pengurus, sebagai orang biasa, semuanya bisa ngambil peran ini di lingkungan kita masing-masing. Seorang ustadz hanya bisa bicara di forum yang sudah resmi, orangnya terbatas, khutbah Jumat itu terbatas, pengajian itu terbatas. Tapi yang biasa cangkruk di warung kopi, yang biasa bermain di tempat-tempat kerumunan banyak orang, yang di pasar-pasar, yang di rumah-rumah, ada tanggung jawab moral, ada kesempatan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu, dengan lisanmu, dengan hatimu. Semuanya adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, bahwa ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu, ini adalah pekerjaan mulia. Kenapa? Ini adalah pekerjaan para nabi dan rasul. Kalau kita tinggalkan ini, maka kita tidak bisa mengikuti warasatul anbiya. Kita melakukan pekerjaan ini meskipun kita tidak disebut ustadz, ustadzah, kiai, tapi ketika kita melakukan pekerjaan ini, maka kita disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Berarti kan ada kelompok masyarakat yang memakai jubah, yang datang ke masjid secara berkelompok, yang 3 hari tidur di masjid, kemudian keliling ke kampung-kampung, ke rumah-rumah untuk mengajak orang. Kelompok ini namanya jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu dia datang ke satu tempat, ke masjid, kemudian dia mengajak orang satu-satu. Bukan berarti mengunggul-unggulkan, tapi kita melihat pelajarannya. Dia tidak kenal siapapun yang ada di situ. Dia sowan ke Pak RT, ke Pak RW-nya. Hanya untuk apa? Dia memiliki keyakinan kalau siang itu mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk bercakap-cakap tentang keimanan. Dan kalau malam pekerjaannya, dia menangis, dia meminta, dia memohon kepada Allah, menangis tentang dosa-dosanya, memohon untuk diampuni atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Itu adalah contoh amar ma'ruf nahi mungkar. Kita di Muhammadiyah memiliki kesempatan yang lebih besar dari itu. Kenapa? Karena kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu secara berjamaah. Kita tidak bisa membangun sekolah sendirian. Kita tidak bisa membangun panti asuhan sendirian. Kita tidak bisa memberikan kepada anak yatim sendirian, karena kita tidak memiliki rezeki yang cukup misalnya. Tapi karena bersama-sama kita bisa melakukan amal soleh ini dengan kemampuan yang telah Allah titipkan kepada kita. Dengan demikian kita tetap bisa melaksanakan perintah Allah sesuai dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Semoga menjadikan jalan yang terbaik
untuk menambah keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah dan berjuang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.